Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 dengan anggota kelompok yang pertama Wiwin Widyastuti, yang kedua Cici Purwati, dan yang ketiga Muhammad Izaul Ivansyah. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang konsep dasar hukum kewarisan Islam 2 guna untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Hukum Kewarisan Fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara. Langsung saja, yang pertama adalah dalam bab 2 pembahasan yaitu rukun dan syarat kewarisan. Pada dasarnya persoalan waris-mewaris selalu identik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak atau tanggung jawab dari pewaris kepada ahli warisnya, dan dalam hukum waris Islam menerima harta warisan didasarkan pada asas ijbari, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris. Pengertian tersebut akan terwujud jika syarat dan rukun mewarisi telah terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi sebagian ada yang berdiri sendiri, dan sebagian juga ada 3 rukun warisan yang telah disepakati oleh para ulama. 3 syarat tersebut adalah: yang pertama, pewaris baik secara hakiki atau hukmi, misalnya dianggap telah meninggal, maupun secara takdiri, ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan atau nasab atau ikatan pernikahan atau lainnya. Yang ketiga adalah harta waris, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris baik berupa uang atau tanah. Lalu sebab-sebab waris-mewaris, yaitu yang pertama, karena hubungan perkawinan seorang dapat memperoleh harta warisan menjadi ahli waris disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayat dengan seorang tersebut, yaitu termasuk dalam klarifikasi ini adalah suami atau istri si mayat. Yang kedua, karena adanya hubungan darah seseorang dapat memperoleh kewarisan menjadi ahli waris disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah atau kekeluargaan dengan si mayat, yang termasuk dalam klarifikasi ini seperti ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara, dan lain-lain. Yang ketiga, karena memerdekakan si mayat, seseorang dapat memperoleh harta warisan menjadi ahli waris dari si mayat disebabkan seseorang itu memerdekakan si mayat dari perbudakan, dapat saja seorang laki-laki atau seorang perempuan. Yang keempat, karena sesama Islam. Seseorang muslim yang meninggal dunia dan ia tidak ada meninggalkan ahli waris sama sekali, maka harta warisannya diserahkan kepada Baitul Mal dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslim. Yang kedua, halangan waris-mewaris. Yang pertama, berlainan agama. Para ahli fikih telah bersepakat bahwasanya berlainan agama antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan merupakan salah satu penghalang dari beberapa penghalang mewarisi. Berlainan agama terjadi antara Islam dengan yang selainnya atau terjadi antara satu agama dengan syarat yang berbeda. Agama ahli waris yang berlainan merupakan penghalang untuk mewarisi dalam hukum Islam. Dengan demikian, orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam dan seorang muslim tidak bisa mewarisi harta orang kafir. Yang kedua, perbudakan. Perbudakan secara bahasa berarti penghambaan dan sesuatu yang lemah. Sedangkan secara istilah, perbudakan memiliki arti kelemahan yang bersifat hukum yang menguasai seseorang akibat kekufuran.
syar'i menghukum orang semacam ini dengan tidak menerima segala perbuatannya karena kekufurannya kepada Allah, bukan karena ketidakcakapannya dalam bertindak seperti anak kecil, orang yang belum dewasa, dan orang gila. Perbudakan dianggap sebagai penghalang waris-mewaris, ditinjau dari dua sisi, yaitu budak tidak dapat mewarisi harta peninggalan dari ahli warisnya dan tidak dapat pula mewariskan harta untuk ahli warisnya. Sebab ketika ia mewarisi harta peninggalan dari ahli warisnya, maka yang memiliki warisan tersebut adalah tuannya, sedangkan budak tersebut merupakan orang asing atau bukan dari anggota keluarganya. Yang ketiga, pembunuhan. Pembunuhan ialah kesengajaan seseorang mengambil nyawa secara langsung atau tidak langsung. Para ulama fikih telah bersepakat bahwa pembunuhan merupakan salah satu penghalang dalam hukum waris. Dengan demikian, seseorang pembunuh tidak bisa mewarisi harta peninggalan orang yang dibunuhnya. Pihak-pihak yang mempunyai hak atas harta peninggalan pewaris, yaitu 1. Hak kreditur. Kreditur pemegang jaminan kebendaan memiliki hak untuk mengeksekusi barang jaminan untuk dijual dengan cara lelang guna pembayaran utang debitur jika debitur lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit atau biasa disebut dengan wan prestasi. Pemberian hak kepada kreditur untuk mengeksekusi jaminan kebendaan yang diberikan oleh debitur dapat kita lihat dalam Undang-Undang Hukum Perdata serta beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut. 1. Pasal 1155 KUH per kreditur sebagai penerima benda gadai berhak untuk menjual barang gadai setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan. 2. Pasal 15 ayat 3 JO Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang memberikan benda jaminan fidusia jika debitur cedera janji. 3. Pasal 6 JO Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia jika debitur cedera janji. Penyelesaiannya dengan cara melalui panitia urusan piutang negara, melalui badan peradilan, melalui arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa. 2. Hak penerima wasiat. Penerima wasiat mempunyai hak untuk menolak wasiat agar jangan sampai keberatan dalam melaksanakan wasiat. Berdasarkan pasal 875 KUH Perdata, wasiat adalah akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat dicabut kembali. 3. Hak ahli waris. Yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan yang ada. Syarat waris harus terpenuhi pada saat peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah mewaris benar-benar sudah meninggal dunia. Kematian seseorang mewaris itu menurut ulama dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Mati hakiki, mati sejati. 2. Mati hukmi, mati menurut putusan hakim atau yuridis. 3. Mati takdiri, mati menurut dugaan. Dan dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa cukup sekian dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.